Halo, ketemu lagi dan saya Ngurah dari Pita Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas sesuai dengan request dari Mas Dimas Rian. Jadi mau bahas saham bank daerah yaitu Bank Jatim dan Bank Jabar. Kalau kita ngelihat chartnya, sebelumnya Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, ini IPO di tahun 2013, kalau nggak salah ya, 2012, sorry. Dan itu sudah naik 46%, tapi kalau 46% selama 10 tahun lebih sepertinya kurang menarik ya. Cuman saham Bank Jatim ini terkenal sebagai salah satu saham dengan dividen yield yang tinggi. Itu bisa sampai 7-8% per tahun. Sedangkan Bank Jabar sendiri, kalau kita lihat ya sejak IPO di tanggal 2010 sampai sekarang itu sideways dan bahkan hanya tumbuh 5% dalam waktu 10 tahun. Sehingga konsep bahwa saham menghasilkan return tinggi secara long term tidak terbukti di saham Bank Jatim dan Bank Jabar. Tapi dua-duanya sama-sama bisa ngasilin dividen yield yang tergolong tinggi, 8,9 bahkan untuk Bank Jabar. Oke, pertanyaannya berikutnya, prospeknya seperti apa? Kalau kita tahu kan sebenarnya Bank Jatim ini kan bank yang miliknya Pemprov Jawa Timur. Jadi kalau kamu lihat di presentation company-nya di Bank Jatim, yang bisa kamu cek di websitenya Bank Jatim, ya Jawa Timur adalah daerah dengan kontribusi ekonomi yang terbesar kedua ya di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dan market share Bank Jatim sendiri di Jawa Timur dari sisi aset itu mencapai 12% dan kredit 8%. Oke, jadi kita lihat data dulu. Dari ini dulu ya, dari sisi rasio keuangan, terlihat memang ROA-ROE-nya, ini coba saya lihat dari ini, dari sisi net interest margin-nya itu dia kan lebih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, cuman LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya 60%. Ini bisa dibilang rendah ya menurut saya, karena ada ketentuan untuk atau idealnya itu di area 84 sampai 94 kalau nggak salah untuk LDR. Nah, kuncinya lagi adalah di NPL ya. Kalau di bank itu ada NPL non performing loan, itu Bank Jatim di angka 3,03% yang menurut saya memang di bawah ketentuan yaitu 5%. Cuman 3% itu masih tergolong tinggi juga sih ya. Kalau kita compare sama bank-bank yang lain tapi ini udah lebih baik dibanding tahun sebelumnya, 4,76. Oke, nah kalau kita lihat sekarang Bank BPD itu ada namanya Bank Bisnis Group atau KUB Progress Update, di mana Bank Jatim bareng Bank kan menginjeksi capital modal sebesar 15% dari total existing shareholder ke Bank NTB Syariah. Jadi ada hal seperti itu. Coba kita lihat lagi secara ini. Dari data, oke. Jadi saya coba bandingkan dulu ya. Langsung aja coba ke Bank Jabar. Nah, kalau si Bank Jabar sendiri, untuk loan to deposit ratio-nya di area 86%, NIM-nya masih lebih rendah dibanding Bank Jatim. Tapi kalau kita coba langsung untuk compare satu head-nya, saya coba buka di Stockbit seperti ini. Nah, ini terlihat current PE secara 12 trailing months yang lebih murah saat ini masih Bank Jabar di angka 5,9, masih di bawah industri dan sektornya. Current price to book PBV-nya juga lebih murah Bank Jabar dibanding rata-rata industri, masih di bawah satu semua. FI/EBITDA yang oke adalah Bank Jatim. Kemudian dari sisi market cap itu Bank Jabar Banten, BJBR. Dan Bank Jabar ini memang dari sisi aset dia nomor satu kalau kita ngomongin bank pembangunan daerah ya. Di Indonesia yang nomor satu secara aset itu Bank Jabar. Nah, tapi kalau kita ngomongin profitability itu net profit margin yang lebih baik adalah Bank Jatim di angka 17. Sedangkan tapi masih di bawah rata-rata sektor perbankan secara umum ya. Soalnya untuk gross profit marginnya. Dan oke, untuk solvency nggak cocok. Nah, ini ya, dividen yield-nya itu emang kategori tinggi, payout ratio-nya juga 65 sampai 74. Nah, return-nya ini yang sayangnya harga sahamnya nggak kemana-mana ya. Terus kita lihat,
kok bisa harga sahamnya nggak kemana-mana? Jadi kalau saya cek tadi memang kalau lihat dari sini kan sebenarnya dia sudah bertahun-tahun di situ-situ doang sih Bang Jatim, dan ini pun satu kali sempat heboh itu karena ada salah satu yang influencer yang langsung ngasih tahu Bang Jatim udah langsung heboh lah. Waktu itu oke, saya coba lihat dari sisi ini deh sekarang. Nah, kalau melihat dari sisi resiko, sebenarnya dengan melihat ownership dari Bank Jatim, sebenarnya kita merasa aman ya, karena ada government semua, istilahnya ada pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Sidoarjo, Kota Malang, Kota Surabaya, ini semuanya ada itu ya, Jawa Timur semua, udah pasti dong. Dan juga ada Goldman Sachs, dan ada Dimensional Fund Advisor, ada Fidelity. Jadi sisanya itu yang aset manajemen besar cuma tiga nih. Sisanya itu semua Pemda atau Pemprov dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kalau Bank Jabar sendiri, ownership-nya kalau kita lihat di sini eh, sama sebenarnya. Jadi West Java Provinsi, Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung, Bogor, Tasikmalaya. Nah, ini ada The Vanguard Group. Bedanya sama sama yang tadi Bank Jatim, ada Dimensional Fund Advisor, ada BlackRock juga sebenarnya. Oke, tapi kok nggak kemana-mana gitu kan ya pertanyaannya. Kenapa harga sahamnya nggak kemana-mana? Karena kalau kita ngelihat dari sisi kinerja finansialnya si Bank Jatim, misalnya yang pertama ya, dari sisi laba bersih. Oke, kalau kamu perhatiin kan, dari tahun 2019 sampai 2022, atau malah 2018 ya, oke, dia dia growth-nya itu nggak signifikan. Bahkan 2020 ke 2022 itu bisa dibilang flat kan pertumbuhannya. Dan bahkan di kuartal 1 2023 ini laba bersihnya secara year on year udah turun. Saya kira ini sih faktor pertama yang menyebabkan kok kayaknya nggak kemana-mana saham ini, ya karena emang tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari laba bersih. Beda misalnya kalau kita lihat bank-bank yang lain yang laba bersihnya itu pada luar biasa, meskipun memang ada pandemi di 2020, cuman mereka lebih konsisten aja growth-nya. Sedangkan bank daerah ini kok kayaknya nggak kemana-mana. Nah, kalau kita lihat si Bank Jabar juga tumbuh signifikan, sebenarnya tumbuh signifikan dibanding kalau kita compare 2017 misalnya, jadi 1,2 jadi 2,2. Jadi kan harusnya tumbuhnya dua kali lipat. Tapi harga sahamnya dari 2017 sampai 2023 sebenarnya nggak kemana-mana juga, gitu kan ya. Jadi pertanyaannya, ini hebohnya di sini sih Bang Jabar. Oke, pertanyaannya, apakah saham dividen identik dengan dividen saja sehingga tidak bisa diandalkan capital gain-nya? Kalau lihat itu, kita coba bandingin dengan saham-saham yang dividen yield-nya tinggi ya. Jadi selain Bank Jatim, Bank Jabar kan kalau di sektor keuangan tuh ada DMF misalnya, yang sebenarnya saya udah pernah sempat bahas ya, 4 saham dividen versi saya. Eh, DMF justru dia tetap dia bertumbuh ketika event meskipun udah bagi dividen. Nah, sedangkan si Bank Jabar ini dia langsung, ini ada gap ya pembagian dividen dan dia turun terus, sepertinya tidak kemana-mana, dengan support terdekat menurut saya di angka 1035, dengan resisten terdekat itu ya udah tutup gap dulu 1285. Sedangkan Bank Jatim sendiri dari sisi teknikal 620 di supportnya dan 585 ya, dan resisten terdekatnya di 685. Tapi kalau ngelihat secara daily chart seperti ini, sepertinya selama volume ini, lihat ya, kalau volume juga nggak ada ini ya, nggak ada perkembangan sama sekali. Karena memang nggak ada katalisnya ya teman-teman ya. Kalau kamu lihat eh, di saham ini berdasarkan pengalaman saya, paling tidak ada katalisnya, entah itu dia kinerja fundamentalnya naik banget, entah dia dianggap menemukan tambang emas yang cadangannya luar biasa, entah dia harga minyak bumi naik banget karena dia yang produksi misalnya, atau misalnya harga batu bara naik banget, atau CPO lagi dicari. Nah, itu tuh selalu ada katalis. Misalnya tingkat kredit bertumbuh atau tingkat konsumsi bertumbuh, maka tingkat konsumsi bertumbuh bahkan ngaruh ke saham consumer. Tingkat kredit bertumbuh sangat ngaruh ke perbankan juga gitu ya. Kalau katalisnya ini kan Q1-nya mereka tuh nggak kemana-mana ya, malah turun. Jadi sehingga orang masih mikir, buat apa saya masuk, toh juga dividennya setahun sekali, kan gitu ya. Kalau setahun sekali pun konsisten di bulan Mei atau April, ya kan? Sehingga idealnya ya udah saya masuk aja di bulan-bulan ketika mereka
udah sering turun, udah biasanya anjlok banget itu biasanya di bulan September, Oktober, November. Situ masuk jual di ini, cuman itu dia maksudnya talisnya nggak ada, sehingga susah susah juga sih ya kalau di Bank Jabar ini. Tapi secara risiko saya yakin bank pembangunan daerah itu punya competitive advantage yang tidak dimiliki oleh bank umum nasional, yaitu mereka pemegang kas daerah. Jadi pemegang kas daerah itu selalu dapat dana aliran dari pusat terkait dana alokasi umum dan alokasi khusus itu kan dari pemerintah pusat masuknya ke pemerintah daerah lewat bank BPD, sehingga itu jumlahnya juga lumayan, sehingga mereka dapat dana murah itu gampang. Begitu juga dengan kualitas kredit yang sebenarnya kalau cuma menyasar ASN itu kualitas kreditnya oke banget, ya kan, peluang risiko gagal bayarnya kecil banget karena ASN gitu kan ya. Itu sih dari saya. Kesimpulannya, Bank Jatim Bank Jabar merupakan kedua saham bank yang identik dengan strategi dividen yield yang bisa menghasilkan 7-8% per tahun, tapi secara capital gain dia tidak kemana-mana, sehingga kamu yang lebih prefer keamanan dalam hal dividen, cash flow, maka bisa menempatkan ke sini. Tapi kalau kamu mengharapkan secara in the long term dia naik, maka melihat historicalnya jawabannya belum pas untuk saat ini. Tapi secara resiko sekali lagi dia rendah karena ada banyak Pemprov dan Pemkap pemerintah yang menjadi pemegang sahamnya yang pasti. Kalau ada apa-apa kan mereka kan gitu kan ya. Itu dari saya, thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa kalau ada masukan silahkan di kolom komentar yang disediakan. Dan kalau kamu mau ada request apapun itu, analisis saham, silahkan disebutkan saja di kolom komentar yang sudah ada. Oke, thank you itu dari saya. Sehat dan sukses selalu.